Madani Esani dari Universitas Negeri Surabaya dengan prodi S1 Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan melakukan tek video konseling individu dengan pendekatan naratif terapi. Selamat menyaksikan semuanya. Terima kasih. Oh ya, Mas Ardi ya, yang menulisnya tadi. Boleh masuk, silakan masuk. Terima kasih. Iya. Bisa duduk di sana, Kak. Ya, silakan. Mas Ardi. Bisa ditata dulu hasilnya supaya depannya. Oke, ini Mas Ardi yang menghubungi teman-teman ya lewat WA. Iya. Kalau boleh tahu sebelumnya kalau yang konseling saya dari siapa atau dari mana? Dari teman sih kak. Kebetulan kan teman pernah konseling dengan kakak. Nah itu saya direkomendasiin dari teman. Oh, dari temannya. Berarti temannya sebelumnya sudah pernah kesini ya? Iya. Oke, sebelumnya untuk lebih dalam lagi mungkin Mas Ardi bisa memperkenalkan diri secara langsung, karena kan kalau lewat WA hanya tahu kalau namanya itu Mas Ardi dan permasalahannya tuh hanya sedikit ya, jadi mungkin bisa diperkenalkan kembali namanya siapa. Perkenalkan, nama saya Adi Dermawan, bisa dipanggil Adi. Untuk kesibukan saya saat ini tuh sedang kuliah sih kak. Kalau boleh tahu kuliah di mana nih Mas Ardi? Di Indonesia. Oh, di Unesa mana? Di Dagetan, Ketintang, atau mungkin yang di Magetan? Di kita Wetan. Oh, jadi Dagetan. Iya, Mas Ardi kuliah di Unesa. Kalau boleh tahu jurusan apa nih Mas Ardi? Jurusan manajemen ya. Oh, manajemen Iya. pendidikan ya, dari tahu dari Dagetan. FIP ya Mas? Iya, iya. Oh, kalau boleh tahu semester berapa nih Mas Ardi? Semester 4 sih kak. Oh, ini juga udah mau ini nggak sih kenaikan semester ya? Iya. Semester 5 dong bentar lagi. Iya. Masih ada kelas atau magang atau KKN? Pas semester 4 ini tinggal ulangan aja sih kak, puasa. Iya, semester 5 Terus semester gitu 5 ya. nya itu makan sih kak, mau makan. Mas Ardi udah ada rencana buat magangnya mau gimana atau mungkin melakukan hal lain kayak kan itu gak hanya magang ya, ada pertukaran antar prodi kan, mungkin mau itu atau gimana? Mungkin sih makan sih kak ya, di pengen saya aja di BNN sih. Di BNN Jawa Timur berarti? Iya. Atau yang masuk ke Yang Surabaya ada. Jawa Timur sama ya? Kayak di Surabaya? Iya, di Surabaya. Oh, Surabaya. Berarti udah siap-siap dong menyiapkan persiapan magangnya ya berarti? Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, ngapain aja gitu Mas kalau magang kira-kira? Bayangan Mas Ardi? Mungkin ya itu ya kak ya. Mungkin bisa menambah ilmu tentang manajemen sih kak di dalam kan saya makan di BNN kan bisa menambah ilmu gitu. Oh iya sih, mungkin bisa lebih banyak relasi juga ya. Kalau boleh tahu, sebelumnya berarti Mas Ardi belum pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah. Atau sudah pernah? Di SMA dulu mungkin layanan bimbingan klasikal sama teman sekolah atau mungkin layanan bimbingan kelompok? Belum pernah. Oh, belum pernah Iya. sekali, sama sekali ya? Sama sekali. Kalau berarti guru BK-nya ngapain dulu di sekolah? Kalau nggak pernah melakukan sesi konseling sama sekali? Dulu itu bedanya gimana ya? Cara masuk kelas sih. Jadi waktu masuk kelas itu waktu kelas 8 semester 2 itu pun waktu pembagian eligible loh kan. Oh, kelas 11 tuh ya? Iya, kelas 11. Kelas 12 nggak sih eligible itu? 11 kan kalau di sekolah. Oh, kalau di sekolah Mas Ardi kelas 11. Oh iya. Berarti hanya memberikan layanan karir ya berarti? Iya. Dan Mas Ardi belum pernah ya berarti melakukan layanan bimbingan karir tersebut? Belum pernah. Oke, karena belum pernah melakukan sesi konseling
konseling, jadi saya mau menjelaskan apa itu konseling sebelumnya. Jadi konseling itu adalah di sini saya sebagai konselor. Oh iya, sebelumnya saya belum memperkenalkan diri ya. Iya, sudah ngomong jauh lebar tapi saya belum memperkenalkan diri. Ya, sebelumnya nama saya Trisna Ramadhani Ismi. Kak Ardi bisa manggil Calista atau mungkin Iska, senyaman Kak Ardi aja. Baik, Kak. Iya, jadi saya ini sebagai konselor Kak Ardi bakal membantu Kak Ardi untuk menyelesaikan atau membimbing suatu masalah Kak Ardi ini. Misalnya Kak Ardi, tentunya Kak Ardi kesini kan pasti ada masalah ya. Nah di sini saya sebagai konselor itu membantu membimbing Kak Ardi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apakah bisa dipahami? Bisa. Iya, oke. Selain itu juga di konseling ini tuh ada yang namanya kerahasiaan. Jadi Kak Ardi di sini di ruangan sebesar ini itu tuh ceritanya tuh bakal dikit kita berdua aja. Maksudnya yang tahu hanya saya dan juga Kak Ardi sendiri. Gitu. Oh ya sebelumnya mungkin saya mau memberikan Kak Ardi konsep from, yaitu gimana ini tuh perjanjian ya. Kak Ardi itu menyetujui konseling itu berlangsung. Mungkin ini bisa ditantangani Kak Ardi bawa apa kan? Nggak bawa sih. Mungkin bisa dibaca dulu ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi kan tadi itu ada asas kerahasiaan tuh, dimana ceritanya itu hanya kita aja tahu, hanya Kak Ardi juga saya tahu. Lalu selanjutnya itu Kak Ardi itu bisa terbuka atau aktif menceritakan permasalahannya selama konseling ini berlangsung. Jadi jangan takut kalau saya bakal ngejudge masalah Kak Ardi gitu ya. Jadi Kak Ardi bisa bebas menceritakan masalahnya. Terus juga ada asas kesukarelaan, dimana Kak Ardi di sini nggak dipaksa. Tadi juga saya nyuruh tanda tangan Kak Ardi kan juga nggak memaksa ya, dan Kak Ardi juga menyetujui hal itu ya. Jadi di sini kan saya nggak memaksa untuk Kak Ardi melakukan sesi konseling gitu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, untuk waktunya itu seperti yang kita sepakati di awal, yaitu kurang lebih 45 menit. Cukup? Cukup. Oke. Selanjutnya, kalau Kak Ardi merasa ingin marah atau meluapkan emosinya, jangan sampai merusak barang-barang di sekitar. Jangan sampai melempar buku saya, melempar kotak saya gitu ya. Jangan sampai merusak barang-barang di sekitar gitu ya. Mungkin kalau Kak Ardi ingin marah atau meluapkan emosinya, Kak Ardi bisa teriak atau mungkin nanti menangis. Tapi sepertinya dari masalah Kak Ardi nggak menangis ya. Enggak sih, Kak. Ini lebih ke kayak mungkin kesel ya, emosi saat cerita mungkin bisa teriak. Jangan sampai melukai diri saya, bahkan diri Kak Ardi sendiri. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, Kak Ardi sudah paham ya tadi? Bisa. Oh iya, tadi itu Kak Ardi menyebutkan kalau kuliah ya Kak. Berarti kesibukannya beberapa hari ini hanya kuliah atau bagaimana? Kesibukannya sih kebanyakan ngerjain tugas ya. Berarti Kak Ardi nggak ikut organisasi atau UKM tertentu di perkuliahan? Belum sih ya. Oke, berarti hanya sibuk kuliah ya beberapa hari ini, sibuk mengerjakan tugas saja. Oh, ini kan juga mendekati UAS ya, berarti Kak Ardi sibuk ngerjain UAS. Iya. Apa waktu itu sebelum UAS juga itu sudah apa ya kayak di kampus itu tugasnya itu selalu bertubi-tubi gitu. Misalnya saya sudah ngecat yang ini muncul satu lagi, saya juga ngecat yang ini satu lagi muncul. Jadi kayak gimana ya, kayak itu sudah mulai agak stres akademik lah. Berarti Kak Ardi sudah di tahap stres dengan akademik. Iya. Kalau boleh tahu yang menyebabkan Kak Ardi ini bisa mengatakan stres dalam akademik itu apa? Ya itu sih kayak ban di tugasnya itu. Tugasnya kan biasa
biasanya ada satu tugas ya, itu cukup berat sih, dimana kita tuh nggak bisa asal mengerjakan gitu, kita harus tahu teorinya, terus tahu isinya yang apa, isinya itu mau kita gimanain. Oh begitu. Berarti Kak Adi bisa mengatakan kalau Kak Adi itu sedang merasa stres akademik itu karena Kak Adi mendapatkan banyak tugas tadi. Iya. Terus tugasnya itu harus benar-benar dipikirin banget gitu ya. Iya. Oke. Apakah Kak Adi mau menuliskan ceritanya di dalam buku? Boleh sih. Mungkin Kak Adi bisa menuliskan semua permasalahannya, semua ceritanya itu dalam buku ini ya. Mungkin bisa mulai diceritakan. Oh ini masalahnya aja. Iya, masalahnya aja. Ini saya baca ya, Adit. Ini apa ya Pak? Itu harus Iya. harus harus di nur. Kita silakan. Maaf, saya minus soalnya. Gimana gitu ya sampai akhir ini? Dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan selain itu saya juga kurang bisa memanajemen waktu-waktu. Oke, permasalahan Kak Arif ini dituliskan bahwa Kak Arif itu mengalami ini ya susah manajemen waktu juga ya, karena tadi banyaknya tugas di dalam perkuliahan, terus ada satu mata kuliah itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh.
sungguh-sungguh mengerjakannya? Metode pen sih Kak. Oh, metode penelitian. Oh, kalau semester 4 itu udah ada metode penelitian ya? Iya juga. Cepet ya. Sebenarnya ya Kak, masalah itu kan bukan berasal dari diri kita sendiri ya. Tapi masalah itu berasal dari faktor eksternal, di mana itu faktor yang mempengaruhi masalah itu terjadi. Nah, kalau boleh tahu, di sini kan masalah Pak Apik itu tentang banyaknya tugas. Mungkin di masalah ini Kak Apik mau menamai masalah itu apa? Si penunda. Oke, si penunda ya. Berarti sebenarnya nanti kita panggil masalah ini sebagai si penunda gitu ya. Oke. Si penunda ini kita panggil si penunda ya. Kalau boleh tahu kan si penunda ini kan tentunya masalah ini kan tidak terjadi karena Pak Apik sendiri ya, tapi kan melainkan karena faktor eksternal gitu. Faktor yang mempengaruhi si penunda ini itu menjadi lebih kompleks gitu kan. Nah, kalau boleh tahu yang mempengaruhi Kak Apik tidak mengerjakan tugas atau si penunda itu apa? Saya itu kadang semangat, kadang kalau nggak semangat ya nanti dulu lah misalnya. Kadang scrolling dulu ya TV sambil ngumpulin aja. Kayak ini saya catat juga ya di sini ya. Jadi faktor eksternal dari Kak Apik, si penunda ini bisa muncul karena adanya Kak Apik itu mood ya, nungguin si penunda ini dikerjakan itu karena mood ya. Oke, yang pertama mood. Terus yang selanjutnya Kak, tadi itu scroll TikTok. Ya, saya tahu. Ya, terus Lihat TV. lihat TV. Terus Main sama teman sih kan. main sama teman. Nah, di sini juga Pak Apik itu menuliskan, saya juga kurang bisa memanajemen waktu-waktu. Berarti itu kan ada faktor dari faktor eksternal tadi ya Kak ya, yaitu mungkin Kak Apik tadi scroll TikTok berlebihan ya, atau mungkin melihat TV dan melupakan tugasnya itu atau bagaimana? Boleh dijelaskan lagi Kak? Ya, kan di sini Kak Apik menuliskan kalau Pak Apik itu kurang bisa memanajemen waktunya untuk tugas. Nah, di sini kan tadi sudah disebutkan ya kalau hal itu si penunda itu terjadi atau semakin kompleks itu karena adanya faktor eksternal, dan faktor eksternal Pak Apik itu dari mood, scroll TikTok, melihat TV dan juga main sama teman. Nah, otomatis masalah yang terjadi oleh Kak Apik yang tadi dituliskan itu kurang bisa manajemen waktu-waktu. Apakah berhubungan dengan faktor eksternal tadi? Iya. Mood, scroll TikTok, Iya. melihat TV. Lebih parahnya sih yang scroll TikTok sih. Dulu kadang kalau kadang saya scroll TikTok itu nggak lihat jam sih Kak. Tahu-tahu 2 jam, 3 jam gitu. Akhirnya ya gimana ya? Tugasnya itu ada teteran gara-gara TikTok itu kan scroll TikTok. Berarti selama seharian itu Kak Apik itu scroll TikTok selama 2-3 jam. Iya. Kalau boleh tahu jadwal Kak Apik, misalnya kayak hari ini gitu, apa aja tuh jadwalnya? Misalnya kayak pagi tadi kuliah Kak sampai sore, tapi tadi mau janjian sama kakaknya dia nggak scroll TikTok kayak gitu. Jadwalnya beberapa minggu ini mungkin. Kalau pagi sampai siang itu kuliah saya. Terus kalau habis pulang kuliah itu baru saya scroll TikTok sore. Nah malam itu habis makan itu kan terbiasa sering ngantuk sih Kak. Makanya langsung tidur biasanya.
Berarti dalam waktu 24 jam itu Kak Arif itu pagi sampai siangnya itu kuliah gitu ya kan. Terus setelah pulang kuliah itu scroll TikTok. Ya, karena capek mungkin ya. Scroll TikTok habis itu setelah makan sore tadi, terus setelah makan tidur atau gimana tadi? Setelah scroll TikTok. Setelah scroll TikTok baru beres-beres rumah gitu. Terus sholat, habis itu makan. Nah itu badan sudah mulai capek semua. Itu terasa ngantuk gitu, terus saya tidur. Karena biasanya orang itu kalau habis makan bawaannya ngantuk ya. Betul-betul. Oke, tadi saya menyebutkan ya Pak Arif, kalau masalah Pak Arif itu bukan dari diri sendiri Kak Arif, maksudnya dirinya Kak Arif sendiri gitu. Masalah itu si penunda itu disebabkan karena aku, bukan, tapi karena faktor eksternal tadi. Faktor ini tadi, mood. Ini kan tadi Kak Arif menyebutkan kan, kalau si penunda itu ditunda-tunda tugasnya atau nggak dikerjakan sama Kak Arif itu karena mood, ya kan, yang pertama tadi mood. Terus yang kedua adalah scroll TikTok tadi dari siang sampai sore ya. Dan ini melihat TV-nya kapan berarti? Itu kalau misalnya bisa tidur sih ya. Berarti habis makan itu kalau nggak bisa tidur nonton TV. Tapi itu jarang juga ada di. Oh jarang, berarti lebih sering scroll TikTok ya? Iya. Terus ini main sama teman. Nah itu juga jarang, kalau diajak baru main. Berarti kalau nggak diajak nggak main di rumah. Oke, tadi itu ya Kak yang aku sebutkan, kalau masalah Kak Arif atau tadi si penunda itu muncul itu karena adanya faktor eksternal, bukan dari masalah itu sebenarnya karena aku sendiri, tapi karena faktor eksternal tadi, karena Kak Arif nonton mengerjakan tugas, scroll TikTok, melihat TV, terus main sama teman tadi gitu kan. Kenapa nih Kak Arif selain gara-gara faktor ini, kenapa Kak Arif nggak mengerjakan tugasnya? Kan bisa tuh di waktu tadi itu sebelum tidur mungkin ingat tugasnya dikerjakan gitu. Gimana ya? Kadang sih kalau ada semangat aku cicil sedikit. Nah kalau capek itu kayak gimana, nggak bisa ya. Dan kamu juga kan itu capek itu. Maksudnya nggak bisa? Nggak bisa itu maksudnya kan udah ngantuk. Nah itu pengennya tidur. Oh gitu. Jadi nggak bisa melawan kantuknya gitu ya, rasa kantuknya gitu. Oke. Tapi Kak Arif pernah nggak mengerjakan suatu hari itu Kak Arif pernah mengerjakan tugas itu benar-benar sesuai sama bulan bahkan itu sebelum deadline-nya udah dikerjain, udah dikumpulin, pernah nggak? Pernah sih kan. Boleh diceritakan? Waktu semester 1 sama semester 2 itu waktu gimana ya, situasinya itu ada satu tugas muncul langsung saya kerjakan, satu tugas muncul langsung saya kerjakan. Itu juga bobotnya mungkin agak ringan sih, jadi saya lebih semangat. Oke, berarti Kak Arif itu pernah ya mengerjakan tugas itu rajin banget di semester 1 sama semester 2. Itu karena tadi bobot tugasnya sedikit. Berarti dosennya itu ngasih tugas itu enggak langsung dudukan begitu lagi gitu ya, dikatakan enggak. Berarti bertahap gitu ya. Kenapa kalau di semester 3 teman itu enggak begitu? Maksudnya enggak mood mengerjakan tugasnya, kenapa? Ya itu karena bobotnya juga beda dari tugas semester 1 sama 2, terus juga nggak ada jeda gitu kan, terus gitu. Jadi kalau nggak dikerjain ya semakin menumpuk gitu tugasnya. Contoh nih, misalnya Kak Arif mengerjakan tugas tadi itu misalnya ada tugasnya tuh minggu depan, terus minggu depan naik nanti aja ya, gitu. Nanti aja. Tahu-tahu dari Sabtu. Contohnya tugas apa kalau boleh tahu? Tadi itu misalnya mata ini, itu kan tadi menuliskan ya satu mata kuliah itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah mungkin ini bisa diceritakan. Mungkin ya misalnya jadinya minggu ya kan, itu saya belajarnya hari Senin itu udah mulai nyicil sih, dari yang mudah-mudah dulu lah.
Terus nanti yang tengah itu biasanya hari antara Kamis kalau nggak Jumat. Kamis Jumat. Kadang yang terakhir ini yang agak sulit ini yang apa? Suka molor-molor gitu kan, bangunan karena kan sulit juga terakhir. Sulitnya itu maksudnya Bobotnya lebih sulit lagi. Kan saya taruh yang di akhir kan sulit ya. kenapa yang sulit ditaruh di akhir sama Pak? Karena ya itu biar apa? Biar kerjanya mudah dulu, biar nggak memakan waktu banyak. Berarti kalau sulit lebih cepat kerjanya. Lebih sulit. Enggak sih. Kenapa nggak ditaruh di akhir? Di akhir itu saya biasanya itu sih apa? Sambil ngomongin mood dulu, terus saya juga nyari referensi yang lain juga. Jadi kalau saya tahu kayak down itu saya kerjain. Kalau yang mudah-mudah sih saya pengerjain. Berarti karena tadi udah ngerjain tugas gitu ya, terus tiba-tiba punya hilang gitu, makanya yang susah-susah dikerjakan di akhir gitu ya. Oke. Berarti Kak Adit ini kan pernah ya tadi mengerjakan tugas dengan rajin itu di semester 1 dan 2. Iya. Ya kalau boleh tahu kenapa nih Kak? Selain bobotnya itu nggak terlalu bertubi-tubi ngasih tugasnya gitu maksudnya, selain itu apa? Itu juga kita ya kayak mungkin semester awal ya, jadi semangatnya masih membara gitu. Jadi ya setiap ada tugas saya kerjain. Kalau di semester yang sekarang ini ya, gimana ya, kayak kurang gitu, beda sama semester itu semangatnya. Berarti semangat Kak Adit ini mulai memudar sejak semester 4 atau memang dari semester 2 atau mungkin 3 gitu? Semester 3 itu mulai menurun sih kan, 3 menurun, terus 4 ini udah lebih menurun lagi. Berarti di semester 3 tadi itu Kak Adit sudah mulai menurun ya, mengerjakan tugasnya juga sudah menentukan, terus juga ini ya tadi faktor eksternalnya gitu ya. Kenapa nih Kak kalau boleh tahu? Saya itu sih kurang bisa memanajemen waktu juga. Karena kan di rumah saya juga kadang dimintai tolong sama orang tua, terus kadang ya bantuin orang tua bersih-bersih itu sih. Berarti memang dari semester 3 ini udah menurun ya? Iya. Semester 3 terus semester 4 itu udah mulai menurun. Iya. Tapi pernah nggak suatu waktu Kak Adit itu nggak hanya di semester 1 dan 2 aja rajin mengerjakan tugasnya, rajin mengerjakan si penunda ini, melainkan di semester 3 dan juga di semester baru-baru ini, semester 4 itu pernah benar-benar rajin mengerjakan tugas. Pernah sih. Ada 2 atau 3 matkul sih kan. Saya lupa namanya. Mungkin bisa diceritakan dulu yang semester 3. Itu saya mungkin di salah satu matkul sih. Saya karena waktu matkul itu saya agak suka kan, jadi saya juga lebih terbakar, semangat saya juga agak jadi saya lebih ingin lebih cepat mengerjakan ya, biar cepat selesai. Oke, berarti di salah satu matkul itu Kak Adit pernah moodnya bagus gitu ya, makanya pengen cepet-cepet diselesain gitu ya. Kalau di semester 4 nih Kak Adit? Semester 4 ini hampir nggak ada sih, hampir ya nggak ada. Berarti di beberapa semester ini, semester 4 terutama itu berarti nggak ada ya? Yang membuat Kak Adit itu benar-benar rajin mengerjakan si penunda ini. Oke. Bagaimana nih caranya Kak Adit bisa menyelesaikan masalah si penunda tersebut?
mungkin aku itu sih kak apa kayak nyari mungkin keluar sebentar nyari angin biar ngumpulin mood juga. Terus kadang ya itulah dia apa scroll TikTok lihat TV sambil ngumpulin mood juga itu sih. Nanti kalau sudah bagus sudah ada semangat saya kerjakan lagi tugasnya. Tapi ya agak gimana ya kayak setengah-setengah lah istilahnya. Oke, tadi di percakapan sebelumnya Kak Adit itu kan bilang ya kalau nggak bisa manajemen waktu itu karena Kak Adit itu scroll TikTok Iya. dan juga melihat TV. Nah, tapi barusan saya tanya Kak Adit itu bagaimana nih cara menyelesaikan masalah si penunda tersebut itu dengan scroll TikTok dan juga melihat TV. Nah, bagaimana bagaimana tuh Kak Adit? Kan tadi kan menyebutkan ya di awal kalau Kak Adit itu nggak bisa memanajemen waktu karena scroll TikTok dan juga melihat TV. Nah, terus kan saya tanya lagi ya, bagaimana cara Kak Adit itu menyelesaikan masalah Kak Adit ini yang disebabkan oleh scroll TikTok juga dan juga melihat TV. Tapi Kak Adit juga tadi memberikan solusi dengan scroll TikTok dan juga melihat TV untuk mengembalikan moodnya. Iya, ya itu sih kak. Jeleknya ya mungkin kelepasan waktunya sih kak itu. Waktu scroll TikTok sama lihat TV-nya. Jeleknya mungkin di situ sih. Padahal itu juga kadang juga ngumpulin mood saya sih. Jadi lebih bagus. Oke, terus kalau baiknya menurut Kak Adit itu bagaimana? Baiknya sih ya mungkin bisa manajemen waktu. Terus di HP-nya itu mungkin diberi notifikasi sih apa kayak dibatasi gitu loh kak. Berapa jam scroll TikTok. Terus untuk TV mungkin bisa kayak di setel alarm sih. Jadi bisa diukur berapa jamnya mungkin gitu. Oke, yang di awal tadi itu kan scroll TikTok 2-3 jam ya? Iya. Mungkin untuk mengembalikan mood ke Adit sebelum mengerjakan tugas itu kira-kira mungkin aku bisa scroll TikTok 10 menit kali ya, atau mungkin karena kan tadi awalnya 3 jam, mungkin bisa 2 jam dulu atau mungkin bisa 1 jam aja, atau bagaimana nih menurut Kak Adit? Iya sih mungkin bisa lebih dikurangi lagi sih untuk scroll TikToknya. Mungkin dikurangi setengah jam lah paling lama, setengah jam. Itu pun juga lihat TV-nya. Oke, berarti cara Kak Adit menyelesaikan si penunda itu dengan cara mengembalikan mood Kak Adit gitu ya? Iya. Dengan tadi scroll TikTok dikurangi setengah jam, berarti dari waktu yang awalnya 2 jam sampai 3 jam itu dikurangi setengah jam, berarti 1,5 jam ya mungkin? Bisa dikurangi lagi sih kak. 1 jam? Iya 1 jam. Oke, mungkin Kak Adit bisa mengembalikan mood tadi dengan scroll TikTok 1 jam gitu ya. Terus setelah itu ngerjain tugas sampai selesai. Iya, bisa gitu. Berarti cara Kak Adit menyelesaikan masalah si penunda ini atau menyelesaikan si penunda ini itu dengan mengumpulkan mood dengan yaitu scroll TikTok dulu, lihat TV. Terus kadang ya kayak keluar cari angin dulu. Oke, berarti lebih ke merilekskan diri ya. Merilekskan diri. Terus mengembalikan moodnya juga. Habis itu langsung mengerjakan tugas. Kalau menurut Kak Adit nih, menurut Kak Adit sendiri, apakah solusi atau penyelesaian masalah si penunda ini yang disampaikan oleh Kak Adit itu bakal menyelesaikan masalah Kak Adit? Kalau aku sih cukup efektif ya kak ya menurutku, karena aku ngerasain sendiri juga sih, sudah mencoba pola itu, tapi akhirnya ya cukup berhasil sih. Oh, berarti Kak Adit sebelumnya sudah pernah melakukan hal itu ya berarti ya? Iya. Sebelumnya oke. Kalau boleh tahu semester berapa nih Kak? Atau mungkin semester 4 juga melakukan hal seperti ini, mengurangi intensitas scroll TikToknya? Semester 3 sih kak.
Oh, di semester 3 ya. Iya. Berarti di semester 3 itu Kak Adi sudah menyadari permasalahan ini gitu ya. Iya. Terus juga sudah memulai, oh kayaknya ini masalah aku gara-gara ini scroll TikTok gitu. Iya. Terus dikurangi perlahan-lahan. Iya. Dan itu efektif. Iya. Dan Kak Adit mau menerapkannya di semester 4 ini. Iya. Oke. Selain itu nih Kak, apalagi yang pernah dilakukan Kak Ardit? Selain yang tadi mungkin masalah yang diberikan itu kan tadi solusinya dengan mengembalikan mood. Mungkin Kak Ardit pernah melakukan hal selain itu? Atau hanya ini aja? Mungkin jalan-jalan kayak gini gitu sih. Oh, Iya. berarti ketika Kak Ardit ini nggak mood atau mungkin jenuh, capek sama Iya. tugas itu healing ya Iya. berarti. Oke. Berarti Kak Ardit suka jalan-jalan ya? Iya, suka. Setelah healing mengerjakan tugas pulangnya. Iya. Atau tidur? Jangan-jangan ini tidur ini. Enggak ngerjain tugas sih Kak. Kalau tugasnya moodnya yaitu kalau moodnya sudah terkumpul langsung saya kerjakan tugasnya. Oke, berarti nunggu mood terlebih Iya. dahulu ya. Berarti masalah Kak Adit ini Iya. disebabkan oleh mood tadi itu ya. Oke. Oh ya, Kak Adit tadi sudah menyebutkan juga solusi yang ditawarkan oleh Kak Ardit, yaitu mengembalikan mood tadi itu ya, dengan mengurangi intensitas scroll TikTok. Terus juga Kak Ardit sudah pernah mencobanya dan ternyata hal itu efektif. Iya. Gitu ya. Mungkin Kak Ardit bisa menceritakan kembali nih Kak. Ini kan tadi Kak Ardit sudah menceritakan masalahnya ya. Mungkin ini bisa ditambah. Ini kan udah Kakak catat ya di sini kan Iya. faktor eksternalnya. Nah, mungkin Kak Ardit bisa menuliskan kembali atau mungkin mau menceritakan kembali. Menuliskan aja sih. Oke. Mungkin Kak Ardi bisa menuliskan kembali ya. Tadi itu tentang masalahnya, lalu juga tentang solusi yang mungkin ditawarkan oleh Kak Ardi gitu. Di sini, di bawahnya lagi, ditulis lagi. Ini solusinya ya Kak. Ya, tadi kan Kak Adit menyebutkan ya, ini kan saya udah tulis ya, faktor eksternalnya itu ada yang tadi Kak Adit sebutkan, mood, Ya. scroll TikTok, melihat TV, main sama teman. Nah, solusi yang ditawarkan Kak Adit kan tadi, solusi yang ditawarkan oleh Kak Adit kan tadi itu mengurangi scroll TikTok, terus healing tadi itu kan. Nah, mungkin bisa dituliskan di sini. Sudah. Oke, Kak Ardi sendiri kan juga udah menyiapkan solusi ya ketika si penunda ini muncul lagi. Apa yang akan dilakukan Kak Ardi nih? Ketika misalnya ada tugas nih, saya sebagai dosen ngasih tugas ke Ardit. Misalnya satu matkul itu ada 5 tugas gitu. Misalnya observasi, bikin laporan, bikin video, HKI, terus apa lagi ya, upload YouTube dan lain-lain gitu. Nah itu dalam satu waktu nih, dan deadline-nya itu 1 minggu. Kan mepet-mepet tuh. Iya. Semua itu baru satu matkul, belum dosen lain yang beri tugas gitu ya. Nah, apa yang dilakukan Kak Arti dengan tuntutan tugas yang begitu banyaknya, yang datang bertubi-tubi? Mungkin aku nyicil dulu sih Kak, yaitu yang lebih mudah, terus sesuai tingkat sesuai bobotnya. Dari yang mudah, terus sedang sampai sulit. Ini tuh. Sama yang solusinya ini tadi ya. Sama itu apa? Kayak kalau ada waktu agak cukup panjang ya itu healing. Oke. Berarti ini solusinya efektif ya kalau dilakukan Kak Ardit ya. Ya, efektif.
untuk semester depan. Mungkin di magang itu kan ada yang namanya proposal ya. Iya. Nah itu Kak Ardit bakal gercep ngerjainnya Kak, atau nanti wes nungguin ini aja mepet-mepet deadline, atau dicicil magang sambil ngerjain proposalnya gitu? Mungkin dicicil sih Kak sambil magang juga. Oke, mungkin Kak Ardit bisa ceritakan ulang tadi permasalahannya beserta juga solusinya nih. Berarti kan Kak Ardit ini kan sudah memandang si penunda tadi itu kan dengan ke arah yang positif ya Kak ya. Tadi kan saya sudah jelaskan ya kalau si penunda ini kan muncul karena adanya faktor eksternal. Bukan dari bukan masalah ini disebabkan Kak Ardit, tapi merupakan faktor eksternal, yaitu scroll TikTok tadi, dari TikTok gitu kan. Nah mungkin Kak Ardit bisa menceritakan ulang masalah Kak Ardit dengan versi yang terbaru. Mungkin kalau saya terdapat tugas yang deadline-nya mepet-mepet, itu mungkin saya itu juga kayak nyicil yang dari yang mudah terus sedang hingga sulit itu lah. Kalau kalau mood saya agak jelek, agak turun, itu mungkin saya scroll TikTok tapi dengan dibatasi, dan melihat TV itu dibatasi juga. Itu sih ya. Sama mungkin saya juga kalau juga menyempatkan waktu sedikit ya untuk keluar, kalau nggak bisa healing kadang keluar ke mana, ke tengah kota Surabaya, kayak mungkin kayak nongkrong di mana gitu sih. Oke, di sini kan Kak Ardit menceritakan masalahnya tuh banyak banget ya Kak Ardit ya. Bukan hanya tadi aja masalahnya, bukan hanya si penunda aja, tetapi kan di sini juga ada manajemen waktu gitu. Mungkin Kak Ardit bisa menceritakannya kembali tapi dengan versi baik. Maksudnya tuh nggak hanya cerita yang tadi doang gitu loh. Tapi dari awal Kak Ardit datang ke sini kan tadi menceritakan banyak hal. Ya kan, masalahnya tadi yang dapat tugas bertubi-tubi gitu. Nah, itu Kak Ardit ceritakan kembali tapi dengan versi yang lebih baik. Gitu loh, Kak. Ya, bukan hanya menceritakan solusinya tadi gitu, tapi berserta juga masalah yang datang tadi itu loh. Bisa dimengerti? Ardit bisa menceritakan kembali nih ketika Kak Ardit tadi mendapatkan masalah ketika datang di sini gitu kan, ada masalah ya tentunya, mungkin bisa diceritakan kembali dengan versi yang lebih baik gitu. Mungkin itu sih Kak, kalau ada tugas kuliah lagi mungkin saya lebih cepat untuk mengerjakannya, karena kan masalah saya ini kan itu ya di manajemen waktu kan, manajemen waktu yang kurang. Itu mungkin saya lebih giat lagi lah untuk manajemen waktu. Nah, untuk di manajemen waktu itu kan saya kakak kan tadi sudah memaparkan ya yang faktor eksternal. Iya ini. Itu kan seperti scrolling TikTok, lihat TV, dan main sama teman. Nah itu mungkin untuk solusinya itu saya bisa untuk membatasi scrolling TikTok dan membatasi melihat TV. Kalau ada waktu yang lebih agak panjang, mungkin saya akan healing juga. Mungkin itu. Oke, Kak Ardit sudah menyusun kembali ceritanya ya. Saya mengapresiasi hal itu. Mungkin saya bisa memberikan hadiah kecil ya. Tadi kan Kak Ardit itu ini ya kuliah ya. Ya mungkin bisa saya kasih pulpen atau pickaxe mungkin ya buat mendukung magangnya gitu. Ya karena Kak Ardit sudah mau menceritakan masalahnya nih, di buku juga diceritakan, terus ngomong langsung juga gitu. Saya sangat senang Kak Ardit bisa terbuka dari tadi menceritakan masalahnya. Terus juga Kak Ardit sudah menyusun ceritanya kembali gitu ya dengan versi lebih baik, yaitu kalau misalnya ada
masalah tugas tadi langsung dikerjakan, terus misalnya tadi kurang dalam manajemen waktunya, terus Kak Adit juga tahu kan faktor eksternalnya tuh apa, bisa diselesaikan dengan baik-baik. Oke, mungkin ada masalah yang ingin diceritakan kembali oleh Kak Adit atau mungkin hanya permasalahan ini sebelum Mungkin kita akhiri? hanya permasalahan itu aja sih Kak. Oke, berarti hanya masalah menunda tugas ya. Dan Kak Abi sudah tahu gitu ya apa yang akan dilakukan ketika mendapatkan banyak tugas. Iya. Oke. Sudah siap untuk mendapatkan banyak tugas di semester depan? Insya Allah siap sih Kak. Harus siap dong. Habis ini langsung dikerjakan tugas UASnya. Iya siap Kak. Siap? Iya siap. Udah selesai semua tugasnya UAS ini? Mungkin ada setengah sih yang belum Kak. Oke, sampai sini langsung dikerjain? Iya. Oke, keren. Mungkin nanti bisa disampaikan ke ibu ya, apakah tugasnya beneran udah diselesaikan atau malah scroll TikTok sampai sini, pulang dari sini gitu ya. Oke, sudah tidak ada yang lagi yang dijelaskan atau mungkin ada masalah lagi? Sudah cukup sih Kak. Sudah, Ya. beneran? Ya, beneran. Sudah. Ya. Nanti pulang chat saya lagi, ada masalah lagi Enggak, gitu. aman. Enggak, aman. Benar. Oke, mungkin kita akhir ya sampai sini ya, Iya. Kak Ardit. Tadi juga sudah tahu bagaimana cara menyikapi masalah Kak Ardit yang akan mendatang gitu ya. Tadi kan juga bagaimana sih awalnya kan tadi nggak tahu ya cara menyelesaikan menunda tugas ini tuh gimana gitu kan. Iya. Terus juga nggak tahu faktor yang menyebabkan aku tuh menunda tugas itu apa gitu Iya. kan. Terus setelah Kak Ardit melakukan sesi konseling dengan saya, apa yang didapat? Ya itu Kak, apa mungkin bisa mendapatkan solusi gimana sih cara mengatasi manajemen waktu yang efektif gitu ya. Itu tadi kan dari apa bisa boleh scrolling TikTok tapi mungkin dibatasi. Sama halnya dengan lihat TV. Untuk yang selanjutnya itu mungkin bisa keluar mencari angin sih Kak, di mungkin di tengah kota gimana. Iya, itu kan solusi yang ditawarkan oleh Kak Ardit ya. Tapi kan saya membantu membimbing Kak Ardit untuk menyelesaikan masalahnya gitu ya. Oke, mungkin untuk selanjutnya Kak Ardit bisa menyelesaikan tugasnya ya, pulang dari sini. Juga masalahnya udah selesai ya sampai sini, Iya. nggak ada lagi ya. Nggak ada. Oke, ini masalahnya sudah tidak ada lagi ya Kak Ardit. Ya. Oke, terima kasih. Saya sangat mengapresiasi Kak Ardit sudah mau terbuka dan juga bercerita dari awal sampai akhir. Sebelum di akhir lagi nih, saya punya lembar evaluasi buat Kak Ardit yang perlu diisi selama sesi konseling atau layanan yang saya berikan tadi itu berlangsung gitu. Ini cuma ada 20 soal, maaf ya belum saya status Oh, ini. iya, nggak apa-apa. Bisa Ini langsung diisi dikerjakan. sekarang ya? Iya. Di bawahnya juga ada kritik dan saran. Mungkin selama sesi konseling Kak Adit merasa gimana gitu, mungkin malu mengutarakan ke saya, bisa ditulis di lembar evaluasi tersebut. Udah sih ya. Ini yang baliknya, itu kan kritik dan saran yang baliknya. Oke, sudah? Oke. Baik, mungkin bisa kita akhiri ya. Mohon maaf bila selama sesi konseling tadi berlangsung, saya minta maaf sama Kak Ardit kalau ada kesalahan kata yang disengaja maupun entah tidak disengaja ya. Oke, sudah itu aja ya Kak. Iya. Mungkin bisa langsung balik atau bagaimana ini? Mungkin saya bisa mengucapkan terima kasih banyak ya Bapak Ista. Bisa mencarikan solusi yang efektif untuk saya Iya. dengan permasalahan saya.
Oke, sama-sama Kak Ardit, hati-hati di jalan ya. Mungkin bisa saya antarkan ke depan ya Kak Ardit. Oke.